Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa belajartv.com dimanapun Anda berada. Hari ini sangat istimewa karena saya didampingi oleh YouTubers kita akan memandu kegiatan dialog bincang santai bersama dengan tokoh Provinsi Sulawesi Barat. Beliau adalah mantan sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ayahanda Ismail Zainuddin. Hari ini kita akan berbincang, Bayu, ya? Ya. Hari ini kita akan berbincang apa ini? Kita mau mengulas soal pribadi dari salah satu tokoh yang ada di Mamuju yang saat ini maju dalam pilkada Mamuju 2020. Wah, Bapak Hapsi Wahid bersama dengan Irwan Pababari. Mungkin langsung saja, apa kabar hari ini, Ayah? Ya, alhamdulillah. Ya. Sehat hari ini? Sehat. makin segar saat ini ya, saya kata. Ya, kita segar setelah pensiun. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mengulas tokoh kita yang akan maju sebagai petahana, ya, Petahana. bersama dengan Irwan Satya Putra Hapsi Bapak. Wahid dan Irwan Satya Putra Pababari, mungkin lebih baiknya kita mengulas dulu aktivitas Ayah ini selama pensiun sebagai sekretaris daerah. Aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, setelah pensiun tentunya kan kita tidak mungkin istirahat total. Ya. Ya, tapi kan kita memulai sebuah situasi baru dengan membangun bisnis kecil-kecilan. Di samping itu juga berkebun. Berkebun. Ya, itu saja Jadi sudah mulai alih profesi ya. Ya, mulai alih Tadinya profesi. seorang birokrat menjadi seorang pengusaha Ya, sekarang. seorang bukan pengusaha besar, pengusaha kecil. Karena menjadi pengusaha besar itu harus dirintis ketika kita masih muda. Ini pengusaha yang dirintis ketika kita jadi tua. Sekedar bukan hanya usahanya mungkin untuk merefresh diri. Ya, untuk di samping hiburan. itu juga membenahi lembaga pendidikan yang saya pernah dirikan di Kecamatan Kajuku, yang jumlah siswanya sekarang ini kurang lebih 1.000 orang. Wah, Oh, jadi sekarang sudah mulai mengabdikan diri dan Ya, sudah mulai. Karena kemarin sempat jadi kepala dinas pendidikan. Ya, sudah mulai pernah jadi kepala Jadi pendidikan. tahu lah soal Ya. pendidikan bagaimana. Tapi di sana tidak menjadi guru, tidak menjadi kepala sekolah, tapi hanya menjadi mentor Oke. bagi guru-guru dan kepala-kepala sekolah yang ada di sana. ya, Luar baik. biasa. Baik teman-teman sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi aktivitas ayahanda kita, tokoh Provinsi Sulawesi Barat, yang tentu sudah menasional, ya. Terus kemudian kita akan bertanya-tanya, Saudara Bayu, ya, soal bagaimana sih pandangan ayahanda ini kepada Hapsi Wahid. Mungkin secara Bisa tidak ceritakan Ya. soal di masa kecil mungkin, ya, kita mulai dari di masa Ya. kecil kepribadian beliau, Hapsi Wahid. Itu Jadi Hapsi Wahid ini saya memang tidak pernah berinteraksi ketika masih kecil. Oke. Ya. Hanya perkenalan saya beliau dengan itu, interaksi saya dengan beliau itu ketika kami mahasiswa. Oh, jadi teman kuliah ya? Ya, bukan teman kuliah, tapi kurang lebih 3 tahun saya pernah tinggal satu rumah dengan Pak Oh, Hapsi. gitu. Jadi di sebuah asrama yang dikontrakan oleh pemerintah di Makassar. Saya kuliah di IKIP yang sekarang itu Universitas Negeri Makassar. Kemudian Hapsi kuliah di Akademi Ban dan Keuangan yang ada di Jalan Bunganya pada saat itu. Jadi masa muda memang itu dilewati Ya, sama-sama ya? ya bersama-sama. Kurang lebih 3 tahun lah, kurang lebih 3 tahun sama-sama. Terus menurut saya pribadi Pak Hapsi selama 3 tahun di asrama itu bagaimana kesan-kesannya? Yang pertama, Hapsi ini juga seorang aktivis organisasi. Oke. Mengapa saya katakan aktivis organisasi? Karena pada saat itu dia adalah bendahara himpunan pelajar mahasiswa Mamuju pada saat itu kurang lebih tahun 1980. Jadi dia menjadi Belum bendahara. lahir saya tuh, belum lahir. Ya, belum. Memang kami pada saat awalnya kami melakukan pembenahan terhadap organisasi Permaju, Hapsi sebagai sekretaris. Jadi memang dia punya pengalaman organisasi yang memadai. Soal keseharian di asrama itu sama dengan kita semua, ya, tentunya tidak bedalah dengan para mahasiswa yang tinggal di
sebuah asrama, tapi kita tidak pernah merasakan ada konflik, tidak pernah merasakan ada ketidaksamaan. Ya. Berarti termasuk pembawaan Pak Hapsi ini tenang? Iya, pembawaan Hapsi ini ya pribadi yang bagus, pembawaannya tenang, ya sopan santunnya ya cukuplah, cukup tinggi, karena tidak pernah saya merasakan seperti itu kesejukan yang terjadi ketika kami bergaul bersama-sama di sebuah. Soal pola hidup pola hidupnya mungkin beliau mungkin bisa diulas sedikit. Ya, pola hidupnya selama tinggal di asrama itu seperti apa, kan dia termasuk orang yang kan bisa dikatakan pola hidup kita di asrama ini kan sama, pola hidup sederhana semua, tidak ada yang berlebihan. Meskipun Hapsi pada saat itu di tahun-tahun keempat saya bersama, dia sudah diangkat menjadi pegawai. Dia sudah diangkat menjadi pegawai dan bekerja di salah satu proyek di perkebunan yang saya ingat ketika itu ditempatkan di Kabupaten Bulukumba. Ya, di Kabupaten Bulukumba. Ada namanya dulu proyek pengembangan kopi. Hapsi ada di sana dan dia sebagai pegawai kesehariannya sama dengan kita semua anak mahasiswa. Berarti termasuk dia seorang pekerja keras ya? Iya, pekerja keras. Oke. Nah, terus bagaimana? Dan yang bagus aktivitas olahraganya itu luar biasa, karena itu olahraganya dimulai ketika masih sampai hari ini juga tetap mencanda saya lihat. Memang dia olahraga. Iya, jadi memang dia mulai di perguruan tinggi kelas 2 tingkat 2 dia sudah mulai aktivitas olahraganya itu. Kalau di bidang olahraga, apakah Pak Hapsi Wahid ini pernah menjadi perwakilan daerah atau seperti apa? Ya tidaklah. Di bidang agama, ya. Karena kemarin kita sempat mendengar bahwa di bidang agama katanya pernah mewakili Kabupaten Mamuju atau seperti apa? Oh ya. Oh ya, saya katakan bahwa baca Al-Qurannya itu Hapsi bagus. Iya, sama dengan istrinya bagus. Ya bagus, karena sewaktu masih di SMA dia sudah bacaan Al-Qurannya. Memang sudah terdidik. Dia sudah terdidik dengan bagus. Itu tadi sekedar pengantar soal Hapsi Wahid. Bagaimana dengan wakilnya yang memiliki jiwa muda ini, jiwa milenial ya, Irwan Satya Putra Pababari? Bagaimana ayahanda ini memandang seorang Irwan Pababari? Irwan Pababari ini ya kalau saya bisa katakan ya sepertilah adik, ya sepertilah juga anak, karena kan saya bergaul akrab dengan Pak Malik. Jadi ini Irwan kan sudah lapisan kedua dari Pak Malik. Ya, jadi dia ini anak yang cerdas. Ya tentunya kecerdasannya ini membuat sikap politiknya itu inovatif dan progresif. Ya, karena dia lahir dari keluarga politisi, tentunya naluri politisinya itu ya bagus. Berarti dia politisi muda dan berpengalaman. Iya, berpengalaman. Jadi inovasi politisi muda, mantan aktivis. Irwan itu saya mau kasih tahu ya, itu mantan ketua senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Itu tidak gampang itu menjadi. Jadi memang sebagai seorang organisatoris dia sudah matang ya. Oh iya, tidak gampang namanya kalau kita jadi ketua senat di Unhas itu. Bahkan saya saking aktivisnya Bang Irwan Satya Putra Pababari ini, bahkan saya pernah mendengarkan bahwa bapaknya sendiri pas jadi sempat di demo. Iya, itu awal reformasi. Pas maksudnya Pak Irwan Pababari datang ke Mamuju, orang poin sendiri. Dia notabene statusnya sebagai ketua DPR. Iya, di demo orang tuanya sendiri. Iya. Pada saat itu Pak Malik masih menjabat sebagai ketua DPR. Ketua DPR. Iya. Pak Malik itu pernah curhat kepada saya, bilang curhatnya, dia bilang dicuri mobilku Irwan. Kemana? Bilang kenapa dipakai rapat mahasiswa. Ini dalam rangka ini, saya bilang ya begitulah. Jadi memang Kak Irwan Pababari ini bisa memisahkan ya status dia sebagai seorang anak secara biologis, dan dia juga tetap mempertahankan profesionalisme sebagai seorang aktivis. Wah, luar biasa. Jadi memang luar biasa matang, luar biasa. Berarti ketika kita dampingkan antara
Hapsi Wahid dan Irwan Satya Putra Pahobari. Ini pasangan yang ini pasangan yang sangat serasi. Sangat serasi. Ya, sangat serasi seperti apa ya? Ya, ini kan begini. Hapsi ini ya tentunya dengan kematangan usia. Ya. Itu mampu menjadi pemimpin yang arif, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa diteladani. Ya, jadi performance-nya itu performance itu. Irwan ini kan anak muda, cirinya anak muda itu kan dinamis, progresif, inovasi, yang tidak dimiliki oleh Pak Hapsi Wahid. Ya, artinya tidak dimiliki oleh orang-orang yang berusia matang. Ya, kalau kan bahasa dulunya, Irwan ini lebih cenderung kepada menindis gas, sedangkan Hapsi ini rem. Jadi artinya ini kolaborasi yang pas. Ya, satu sisi jiwa semangat yang berarti Hapsi sebagai seorang pemuda ditambah dengan sosok kebijaksanaan dari Pak Hapsi ini menjadi saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Berarti di Kabupaten Mamuju ini pemimpinnya bagikan ayah dan bagikan itu dia. Ya, artinya Hapsi bisa memposisikan diri sebagai seorang kakak ataupun sebagai seorang ayah. Irwan juga bisa memposisikan diri sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang adik. Tapi yang pasti bahwa kedua-duanya ini adalah bupati dan wakil bupati. Tentunya dalam proses pengambilan kebijakan itu kan namanya profesional. Tidak ada unsur-unsur. Kalau orang Tionghoa bilang feisuinya pas. Iya. Sangat luar biasa sekali ya. Perbincangan kita hari ini soal bagaimana mengupas kedua tokoh ini, bupati dan wakil bupati. Terus kemudian bagaimana kita akan mengupas bagaimana sih pengalaman birokrasi Hapsi Wahid, karena kemudian ayahanda dulu sama-sama posisi sekretaris daerah, satunya sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan terus kemudian satunya sekretaris daerah Kabupaten Mamuju. Tentu ini sangat berhubungan karena ada jalur koordinasi secara hierarki, ada hubungan-hubungan tentunya. Bagaimana ayahanda melihat persoalan pengalaman birokrasi Hapsi Wahid? Jadi begini, jabatan sekretaris daerah itu jabatan yang sangat strategis bagi pengambilan kebijakan daerah. Kepala daerah dalam menjalankan tugasnya terkadang ada inter kepentingan politik yang sangat kuat. Apalagi kalau pada saat itu kepala daerah berbeda pandangan politik dengan gubernur misalnya. Disinilah peranannya sekretaris daerah untuk bekerja bagaimana mengawal pelayanan yang baik. Dan saya yakin saya tahu persis Hapsi memiliki itu. Karena apa? Karena saya pernah berkomunikasi kepada beliau, saya katakan Pak Hapsi meskipun berbeda pandangan politik antara gubernur dengan misalnya bupati, tapi pandangan sekretaris daerah dengan sekretaris daerah provinsi dengan sekretaris daerah kabupaten harus sama. Kenapa? Karena kita ini adalah menyelenggarakan pemerintahan yang terstruktur dari pusat ke bawah. Dan jadi artinya sebagai mantan sekda provinsi, ayah lihat kapasitas Pak Hapsi ini dalam manajerial dunia birokrat itu sangat matang. Ya, kompetensi lah, sangat kompetensi. Ya, dan saya yakin ini adalah satu pengalaman yang bagus dalam rangka pengambilan kebijakan selaku seorang bupati. Terus bagaimana ya selama Pak Hapsi menjadi bupati ini? Apakah kita minta pandangannya? Apakah pengalaman birokrasi selama dia sekda itu dia diaplikasikan dengan baik pada saat ini? Ya, saya melihat diaplikasikan dengan baik. Ya, bagaimana pengelolaan? Ya, pengelolaan pemerintahan, pengelolaan APBD. Ya, pengelolaan sumber daya manusia diaplikasikan dengan baik. Ya, lingkungan hidup diaplikasikan dengan baik. Tadi juga diceritakan bahwa di saat ada konflik politik lah, mungkin seperti itu, ada perbedaan karena tentu kan politik terjadi perbedaan, ada konflik politik antara gubernur dan kepala daerah, itu kan biasa. Berbeda pandangan politik, jadi bukan konflik, berbeda pandangan politik. Berbeda pandangan, kita perbaiki ya, kita ralat berbeda pandangan politik. Terus kemudian bagaimana posisi Hapsi Wahid pada saat itu, posisinya sekretaris daerah, tadi disampaikan bahwa dia tidak bisa menjadi pengendali dalam persoalan perbedaan pandangan politik itu antara gubernur dan bupati. Ya, kan begini,
kalau Sekda larut dalam situasi seperti itu, maka banyak hal yang tidak terjadi di daerah. Dalam seperti penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, penyusunan peraturan-peraturan daerah tidak jadi karena semua ini harus terkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dan HAPSI itu mampu memainkan peran di situ. Iya. Jadi, yang saya mau tanyakan lagi ya, sosok Iwan Pawabari selama menjadi Wakil Bupati Mamuju seperti apa? Ya, apakah dia hanya menjadi bumper ataukah dia menjadi satu pasangan atau mungkin sebagai leher dari ini ya, dalam konteks kepala daerah? Apakah dia betul-betul menjalankan fungsinya sebagai seorang wakil bupati? Ya, kalau saya melihat Irwan ini sudah menjalankan fungsi dan perannya dengan sangat baik selaku wakil bupati. Dan saya merasakan itu karena masih ada saya masih dapat berdua berinteraksi dengan mereka. Ya. Terus ini kan selama hampir 5 tahun di tahun ini. 4 tahun lebih lah. Ya, sudah 4 tahun lebih ya. Sama Pak HAPSI dan Irwan ini memimpin Mamuju. Menurut Ayah, hal yang paling terasa daripada kepemimpinan beliau ini, kedua beliau ini apa? Jadi yang pertama ya kan begini, yang paling utama dulu itu adalah keharmonisan. Ya. Karena bupati dan wakil bupati itu kalau tidak harmonis akan berpengaruh ke bawah. Ya, berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan ya. Dua ini masing-masing pemimpin politik. Ya. Irwan ketua partai, HAPSI juga ketua partai. Dan ini baru terjadi. Dan ini salah satu kelebihan mereka, mampu menyampingkan itu keduanya. Artinya menyatukan. Iya, artinya Irwan mampu menjaga diri sebagai pemimpin partai, HAPSI juga mampu menjaga diri. Mereka itu mengharmoniskan tugas dan fungsi keduanya antara bupati tidak ada konflik dan bupati. Tidak ada konflik Berarti dari segi situ kita sudah bisa melihat bahwa mampu menjaga keseimbangan. Iya, menjaga keseimbangan. Baik, teman-teman sekalian, pemirsa Belajan TV dimanapun Anda berada, perbincangan kita sudah sangat luar biasa pada sore hari ini. Mungkin kita langsung di closing statement. Terakhir sebelum kita closing ini, saya minta Ayah kasih gambarkan 3 kata soal HAPSI Irwan ini sebagai closing statement. Sebagai closing statementnya. HAPSI ini pemimpin yang layak untuk kita pilih. Terima kasih. HAPSI pemimpin sangat layak. Jadi poinnya HAPSI pemimpin sangat layak. Ya. Gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.